Kalian tahu nggak sih, memori kita itu sebenarnya bekerja dengan cara yang jauh lebih jenius daripada sekedar simpan-simpan data. Jadi, di dalam kepala kita itu nggak ada folder rapi kayak di komputer, tapi lebih mirip jaringan kabel listrik yang terus-menerus nyambung satu sama lain. Alasannya kenapa kita punya memori itu? Simple, buat bertahan hidup. Otak kita itu alat prediksi yang sangat canggih. Dia menyimpan kejadian masa lalu bukan buat kita kangen-kangenan, tapi supaya kita bisa menebak apa yang bakal terjadi di masa depan. Makanya, memori yang paling nempel biasanya adalah hal yang bikin kita emosional. Entah itu karena senang banget atau takut banget. Karena otak menganggap informasi itu penting buat keselamatan kita nantinya. Terus yang bikin sistem ini pintar sekaligus aneh adalah proses pembersihannya. Pernah nggak kalian tiba-tiba lupa mau ngomong apa pas lagi jalan ke ruangan lain? Itu karena otak kita menganggap pintu sebagai pembatas konteks. Begitu pindah ruangan, otak merasa, oke, data di ruangan tadi sudah nggak relevan lagi. Hapus aja biar memori kita nggak penuh. Itu dia menjaga performa supaya nggak lemot. Meskipun hasilnya kita jadi bengong sendirian di depan pintu. Uniknya lagi, memori itu sifatnya dinamis. Setiap kali mengingat sesuatu, kita sebenarnya lagi membangun ulang memori itu dari nol. Jadi, memori yang kita punya sekarang tentang kejadian 5 tahun lalu itu sebenarnya bukan rekaman aslinya, melainkan kopi terbaru yang sudah kita edit berkali-kali secara tidak sadar. Inilah alasan kenapa setiap orang bisa punya ingatan yang beda-beda tentang satu kejadian yang sama. Otak kita itu lebih mementingkan makna dari sebuah kejadian daripada detail hasilnya. Jadi, meskipun kita sering lupa hal-hal kecil kayak naruh kunci atau nama orang, sebenarnya itu bukti kalau otak kita lagi fokus menyimpan hal-hal yang lebih besar dan jauh lebih penting buat hidup kita ke depannya. Gimana? Kebayangkan betapa sibuknya sistem di kepala kita cuma buat memastikan kita gak salah langkah setiap harinya.